Saya ingin menggambarkan saja saat ini transfer dari APBN 2024 itu hanya 25,5% saja ke daerah. Itu yang sering kami diskusikan dengan para gubernur dan juga para bupati dan wali kota. Bagaimana kita bisa mengatakan bahwa ada satu undang-undang nomor 1 tahun 2022 terkait dengan hubungan keuangan pusat daerah. Yang salah satu semangatnya adalah untuk memandirikan fiskal daerah itu, supaya daerah memiliki fiskal yang mandiri. Sementara PAD daerah itu sangat-sangat kecil sekali, masih jauh dari kenyataan. Mungkin kecuali DKI, Pak Anies sebagai gubernur waktu itu tahu persis bagaimana keadaan di DKI Jakarta. Tapi kalau melihat kepada provinsi-provinsi yang lain, itu masih sangat jauh daripada apa yang diharapkan. Pertanyaannya adalah, tadi sudah disampaikan harus kita lakukan. Pertanyaan saya lebih tajam, lebih kepada strategi Pak Anies. Karena Pak Anies akan berhadapan mulai dari, mohon maaf, misalkan ketika jadi presiden, dengan seluruh anggota legislatif. Setuju atau tidak dengan strategi Pak Anies? Dengan pandangan-pandangan Pak Anies itu sendiri. Yang kita tanyakan strateginya. Termasuk mohon maaf kalau saya menyampaikan salah satu diantaranya penguatan DPD itu apa strategi Pak Anies buat kami. Sehingga lembaga yang begitu luar biasa mendapatkan anggaran, bahkan secara konstitusi itu juga luar biasa. Diperlukan sebuah strategi, bukan hanya sekedar tinjauan dan pemikiran Pak Anies. Ya, termasuk ketika saya menanyakan tentang kenapa hanya 25,5% kepada wamen waktu itu dalam RDP kami. Dia mengatakan ya semuanya juga kembali ke daerah. Ya, kalau semuanya kembali ke daerah, kenapa tidak diberikan saja ke daerah secara langsung? Saya beri ilustrasi, walaupun ini bukan berarti akan terjadi, tapi saya beri ilustrasi. Peristiwa Balkan, Pak. Itu yang kita ingat adalah etnik konfliknya, Pak. Pada saat Serbia, Bosnia, Herzegovina, kemudian Montenegro, dan lain-lain, ada 8 sekarang negara bekas Yugoslavia. Yang kita lupakan bahwa terjadi disparitas antar wilayah dalam waktu yang berkelanjutan dan didiamkan. Jadi itu kalau bayangan saya namanya mengeringkan rumput, Pak. Tinggal tunggu aja puntung rokok itu jatuh, Pak. Dan puntung rokok jatuh itu dalam waktu dan siapa yang kita tidak pernah tahu. Nah, kalau kita tidak membereskan ketimpangan ini dan pusat tidak mau berubah, maka kita sedang meningkatkan resiko Indonesia menghadapi konflik yang regional yang kuat. Karena itu menurut kami harus ada kesadaran membereskan persoalan pembangunan di daerah. Dari mulai aspek Kesra, yang itu di belakangnya adalah perekonomian. Karena kalau perekonomiannya bergerak, insya Allah kesejahteraannya akan meningkat. Untuk perekonomiannya bergerak, maka soft infrastructure, hard infrastructure disiapkan. Kemudian dari sisi pemerintah harus menyiapkan regulasinya. Sehingga regulasi itu membuat soft, hard infrastructure tumbuh, pasarnya berkembang, kesejahteraan masyarakatnya meningkat. Dari situ nanti siklusnya akan balik lagi. Kesejahteraan itu akan masuk lagi dalam bentuk pajak, nanti bergerak. Nah, jadi Pak Amang, kami lihat nomor 1 harus ada proses persuasi yang agak serius kepada semua untuk bicara tentang Indonesia yang bersatu terus jangka panjang. Yang kedua, yang tidak kalah penting, perumusan tentang pembagian porsi fiskal kepada daerah yang hari ini tadi dirasakan sangat kecil. Bahkan bukan hanya kecil, Pak. Ada dependensi yang tinggi antara daerah dengan pusat. Kalau kita tengok di masa lalu kota-kota kita itu bisa jalan sendiri, Pak, tanpa dukungan dari pusat yang besar, Pak. Coba kalau misalnya ingat di Bandung zaman dulu, ingat Cirebon, kota-kota itu punya anggaran yang cukup di daerahnya. Nah, beberapa dekade terakhir itu mengalami pergeseran, efek sentralisasi yang terjadi di era Orde Baru
kemudian kita belum melakukan fiskal desentralisasi yang serius. Menurut kami ini harus diubah. Nah, usulan kami Pak, ada 4 Pak mungkin yang harus kita bahas sama-sama. Apa yang harus diteruskan, apa yang harus diubah, apa yang harus dihentikan, dan apa hal baru yang harus dikerjakan. Nah, itu dibicarakannya bersama. Daerah, pusat, pakar, kemudian unsur-unsur perwakilan, baik itu DPD, baik itu DPR, untuk bisa merumuskan perubahan di 4 aspek ini yang terkait dengan apa yang sedang terjadi sekarang.